Kita akan bahas if statement, yaitu dia if then ya teman-teman ya. Ini dia. Jadi struktur dasar if then, jika, maka, ini dalam bentuk pernyataan ya teman-teman ya, ditulis seperti ini. If kondisi ataupun syarat, then maka pernyataan, kemudian diakhiri dengan and if. Ini dalam bentuk pernyataan. Kalau misalkan dia dalam format bahasa C++, dia penulisannya seperti ini teman-teman. Jika, if kondisi, baru pernyataan, titik koma, atau bisa juga ditulis dengan seperti ini ya teman-teman ya. If kondisi, kemudian ada di sini tanda kurung kurawal pembuka, baru pernyataan, titik koma, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal penutup di sini. Ini dia dalam bentuk pernyataan. Kalau dia diimplementasikan ke dalam bahasa C++, dia penulisannya seperti ini. Bisa menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini. Pada prinsipnya sama saja ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada kondisi ya teman-teman ya, yang mana kondisi ini digunakan untuk menentukan syarat, yaitu syarat pengambilan keputusan untuk menjalankan pernyataan. Artinya ketika kondisi ini bernilai benar, true, maka pernyataan itu dapat dijalankan atau bisa dijalankan. Kalau misalkan di sini jika kondisinya bernilai benar, maka dia bisa masuk ke dalam blok pernyataan ini. Jadi pernyataan ini bisa dijalankan. Kemudian di sini ada pernyataan, yang mana pernyataan ini dapat berupa sebuah pernyataan ataupun pernyataan majemuk ya teman-teman ya. Artinya pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan, tidak hanya satu pernyataan saja. Jadi bagian pernyataan ini dijalankan jika kondisinya bernilai benar atau dia bernilai tidak sama dengan 0. Istilahnya dia true ya teman-teman ya. Jadi saling berkaitan ya teman-teman ya, antara kondisi dan pernyataan ini. Kondisi ini dicek, jika dia benar maka pernyataan dapat dijalankan. Sebaliknya pernyataan ini tidak bisa dijalankan jika kondisinya tidak bernilai benar. Berikutnya kita akan coba ya, ini penerapan if then untuk memecahkan satu kasus ya. Ini pseudocode-nya merupakan notasi algoritma yang sudah kita pelajarin ya. Itu ada di materi notasi algoritma pemrograman, bisa teman-teman cek di playlist ya, playlist algoritma dan pemrograman. Ini dia, kita akan bikin di sini algoritma untuk menentukan algoritma input underscore umur, yaitu tujuannya untuk mencetak output ataupun keluaran umur lebih kecil. Ini tanda operatornya lebih kecil berdasarkan kondisi ataupun syarat yang ditentukan ya teman-teman ya. Di sini kita bikin dia nilainya 17 dengan if then. Kemudian kita mendeklarasikan umur di sini ya teman-teman ya. Mendeklarasikan umur. Jadi ada nama variabel, kita bikin nama variabelnya umur dengan tipe datanya integer, yaitu untuk tipe data bilangan bulat. Selanjutnya kita akan melakukan deskripsi atau implementasi dari nama variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya beserta tipe datanya teman-teman ya. Maka akan dibaca inputan umur tadi itu akan dibaca. Selanjutnya akan kita uji dengan if ya. If umur nama variabel tadi yang dimasukkan itu lebih kecil dari 17, maka jika dia benar maka pernyataan itu untuk mencetak output ataupun keluaran ataupun pesan umur Anda di bawah 17 teman-teman. Kemudian diakhiri dengan and if. Artinya jika dia umur ini benar, maka tulisan umur Anda di bawah 17 ini berdasarkan operator yang digunakan lebih kecil ini maka akan dijalankan. Tetapi jika dia salah, maka dia nanti kalau misalkan di program tidak menjalankan apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita langsung menuju codingnya ya teman-teman ya. Ini dia. Ini dia kalau penerapannya dalam bahasa C++. Ini komentar pernyataan if then untuk satu kasus. Ini ada preprocessor include IOStream ya untuk input output stream. Ini using namespace std sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu di materi tentang pemrograman dasar C++. Di sini ada fungsi utama main, ada blok pembuka, ada blok penutup. Di sini kurung kurawal. Ini deklarasi nama variabelnya dan tipe datanya ya teman-teman ya. Ini nama variabelnya, ini tipe datanya integer untuk bilangan bulat. Kemudian ini masukannya dengan fungsi cin. Ini kemudian selectionnya fungsi if then. If umur lebih kecil daripada 17, maka akan ditampilkan umur Anda di bawah 17 jika dia kondisinya ini memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu lebih kecil daripada 17. Oke, kita langsung ketikkan ke dalam program kita ya teman-teman ya. Oke, kita akan ketikkan ke dalam program kita. Kita buka aplikasi Dev C++ kita, bisa dari menu shortcut di sini atau melalui menu start di sini.
All application, kita cari dia menunya ya teman-teman ya, menu DevC++ ini dia. Kita klik DevC++ di sini. Oke, maka akan terbuka jendela IDE dari DevC++ kita. Kita klik di sini File, New, atau dengan menekan tombol Ctrl bersamaan dengan huruf N di keyboard kita klik di sini. Ini tampilan dari text editor kita ya yang kita gunakan. Oke, kita ketikkan di sini kodenya. Kita bikin komentar dulu di sini. Kita tentukan dia preprosesornya yaitu IOStream, input output streamnya ya teman-teman ya. Kita bikin fungsi utamanya ya teman-teman ya, int main. Kita bikin bloknya, pembuka penutup, enter. Kemudian kita deklarasikan variabel yang kita gunakan beserta tipe datanya ya teman-teman ya. Tadi tipe datanya integer untuk bilangan bulat int. Kemudian nama variabelnya umur, titik koma, kita tampilkan dengan perintah cout. Kita tampilkan stringnya di sini, kata-kata masukkan umur Anda. Kita gunakan perintah cin di sini untuk inputannya yang dinamis ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan gunakan fungsi if then ya teman-teman ya. Untuk satu kasus kita ketikkan if jika ini kondisi ataupun syarat yang kita tentukan ya teman-teman ya. Jika umur ini nama variabelnya, kemudian kita gunakan operator lebih kecil. Selanjutnya syaratnya kita tentukan 17. Jika dia ini benar, maka akan masuk ke blok ya, ke bloknya yaitu ke blok kurung kurawal pembuka sama kurung kurawal penutup. Di situ diantaranya kita bikin pernyataannya dengan perintah cout di situ dengan string. Ini dia umur Anda di bawah 17 dia yang akan dicetak nantinya. Kemudian kita bikin dia coding untuk enter ya teman-teman ya dengan perintah backslash sama n untuk enter. Bisa juga kita menggunakan di situ dengan perintah ndl teman-teman ya, sama saja ya. Backslash n sama ndl titik koma itu sama saja untuk enter. Kemudian kita ketikkan kode sistem pause sini teman-teman, ini titik koma enter. Ini sistem pause ini untuk menampilkan kalimat press any key to continue ya teman-teman ya. Tekan tombol sembarang apapun untuk melanjut ketika dijalankan nantinya. Kemudian kita ketikkan kode return 0 titik koma, ini untuk keluar dari program kita. Coba kita simpan ya teman-teman ya. File kita simpan di sini, save. Coba kita simpan dia di D. Ini saya sudah buat foldernya di folder program DevC++. Ini dia. Kemudian saya buat folder baru di sini, create new folder. Saya tulis dia nama foldernya statement control, enter, enter lagi. Kemudian di dalam folder ini kita bikin folder lagi ya teman-teman ya, supaya dia nanti termanajemen ya teman-teman ya. Kita bikin folder lagi, kita bikin nama foldernya if then, enter, kemudian enter lagi. Selanjutnya file name-nya kita kasih namanya if garis penghubung dan spasi untuk satu kasus di sini. Ini if garis penghubung dan satu kasus. Kita klik di sini save, maka dia akan diberikan nama ini ya, nama yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Ini dia di folder ini. Di D tadi kita simpan di program DevC++. Kemudian kita bikin foldernya statement control di folder if then yang sudah kita buat sebelumnya. Ini dia nama file name-nya ya teman-teman ya, if then satu kasus. Coba kita jalankan, kita execute. Langsung kita pilih compile dulu, atau bisa langsung mengklik di sini menu compile dan run ya teman-teman ya, atau menekan tombol F11 di keyboard kita. Kita klik di sini compile dan run. Ini dia tampilannya. Coba kita masukkan umur di sini ya teman-teman ya. Ini ada masukkan umur Anda dengan fungsi cout di sini. Coba kita masukkan dia umurnya 12. Ini coba ini enggak ada spasinya ya teman-teman ya. Coba kita buat spasinya dulu. Kita buat spasi dulu. Jangan lupa kita simpan, Ctrl S. Kita jalankan lagi, execute, compile dan run. Ini dia jalan. Masukkan umur Anda, misalkan saya ketikkan di situ 12, enter. Maka di sini akan dijalankan fungsi if-nya ya teman-teman ya, if then ya. Umurnya kan tadi 12 lebih kecil daripada 17. Benar ya teman-teman ya. Karena kondisinya benar, yaitu nilai yang dikandung dalam umur ini dia lebih kecil daripada 17, yaitu 12 lebih kecil daripada 17, maka pernyataan di dalam blok ini bisa dijalankan ya teman-teman ya.
yaitu pernyataan umur Anda di bawah 17. Ini dia. Itu tadi ya teman-teman ya implementasinya dalam programnya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai if dan else.